Hello everyone, how are you? Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bahwa selama lebih dari 10 tahun saya mengajar bahasa Inggris, ada beberapa, tidak banyak, cuman beberapa orang saja murid yang mengalami kegagalan saat belajar bahasa Inggris sebelum mereka bertemu dengan saya. Dan meskipun mereka sudah belajar dengan saya, ada juga 1 atau 2 orang yang pernah mengalami gagal untuk menguasai bahasa Inggris. Apa penyebabnya? Kalau tidak ingin gagal, maka kita harus tahu penyebab kegagalan. Penyebab kegagalan pertama saat belajar bahasa Inggris itu pertama adalah 1, tidak serius. Dari mana kita tahu bahwa murid yang ingin belajar bahasa Inggris itu tidak serius? Yang pertama, kita tahu itu dari kegigihannya, ketekunannya. Dia sering minta izin dan sering tidak datang untuk belajar, sehingga dia banyak alpa di absen. Jadi banyak sekali alpa di absen saat kita mengecek, saat saya cek, oh ternyata dia banyak alpanya, banyak tidak hadirnya. Sehingga ini menjadi faktor paling besar yang memberi pengaruh. Kenapa? Karena ketika dia nggak datang, 2 atau 3 kali tidak datang, pelajaran yang sudah dipelajari bisa saja lupa. Dan ini fatal salahnya. Kesalahan yang sangat sepele namun mengakibatkan efek yang begitu besar karena tidak datang atau karena sering minta izin. Ketika kita sudah tidak hadir di tempat, orang lain sudah jauh belajarnya. Ketika dia datang, dia merasa minder, merasa nggak bisa dan merasa nggak mampu. Maka kalau ingin sukses dalam belajar, disiplin. Haruslah disiplin. Yang kedua, penyebab kegagalan yang terkadang dianggap sesuatu yang sepele itu adalah sering datang terlambat. Murid yang sering datang terlambat itu selalu tertinggal pelajarannya, sehingga dia sering tidak nyambung dengan apa yang sedang kita jelaskan. Ketika murid-murid yang lain sudah jauh belajarnya dan dia datang 15 menit terlambat atau 30 menit terlambat, maka tentu saja dia sudah sangat jauh tertinggal. Sehingga ketika ada tugas atau langsung praktek speaking, dia tidak memahami konteks. Nah, ini fatal salahnya. Yang pertama tadi dia sering alpa, tidak minta izin, sering minta izin, tidak hadir. Mister, maaf tidak bisa datang. Yang kedua, dia sering terlambat, tidak sesuai dengan jadwal. Ini pun sangat beresiko karena yang seharusnya dia dapat ilmu 100% pada hari itu, malah dia hanya mendapatkan 70% dan bahkan gagal paham saat dijelaskan pelajaran. Yang ketiga, murid yang merasa dirinya sudah bisa, dia merasa diri sudah mampu, sudah bisa, sehingga malas untuk menulis. Nah, kalau dia tidak mencatat tidak masalah, tapi kalau dia tidak menulis ini menjadi masalah. Karena antara mencatat dan menulis itu berbeda. Mencatat adalah menulis ulang apa yang ditulis oleh guru. Sedangkan menulis adalah mencoba untuk mentransfer apa yang sudah dia pahami ke dalam bentuk tulisan di buku catatan. Mencoba mentransfer apa yang sudah kita pahami dalam bentuk tulisan di buku catatan. Ini sangat penting. Sehingga kita bisa memahami dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang sudah saya pahami hari ini benar, bukan sebuah kesalahan. Dan ini sering menjadi masalah, baik tidak hanya di pelajaran bahasa Inggris, tapi di semua pelajaran lainnya. Kalau seorang murid tidak pintar untuk mentransfer ilmu yang sudah dipahaminya dalam bentuk tulisan,
maka akan sangat sulit untuk dimengerti atau untuk diingat apa yang sudah dia bisa, apa yang belum bisa. Ada baiknya setelah kita belajar itu selalu membuat catatan-catatan atau tulisan-tulisan tentang kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita pahami hari ini, sehingga kita bisa bertanya. Apa yang belum kita pahami, kita bisa bertanya. Apa yang belum saya pahami, kita bisa bertanya. Gitu. Dari mana kita bisa tahu kita belum paham? Dari hasil tulisan tadi. Oh, saya tidak bisa menulis ini, artinya saya belum paham, maka saya harus bertanya kepada guru yang ada di kelas. Tapi penyebab utamanya murid banyak yang tidak bertanya di kelas adalah karena mereka merasa sudah paham. Kalau benar-benar paham tidak masalah, tapi kalau mereka merasa diri paham tapi sebenarnya mereka tidak paham, ini jadi masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dalam konteks pelajaran bahasa Inggris, kalau ingin cepat pinter, mulailah dari menghafal kosakata. Kosakata apa? Kosakata yang paling terdekat dengan diri kita. Misalnya mulailah dari apa yang Anda lihat di depan Anda. Mulailah dari apa yang kamu lihat di depan dirimu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang sedang terjadi di dekat kita. Kita lihat meja, kita harus tahu apa bahasa Inggrisnya meja. Kita lihat papan